Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahma Siti Anissa dengan NIM L0212011020 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Dan dosen pengampu saya bernama Ibu Dr. Randa Irmawati, SPI, MSI. Pertama-tama, apa sih itu genetika? Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat atau materi genetik, yaitu ilmu murni dan ilmu terapan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan genetika populasi? Yaitu cabang ilmu genetika yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Adapun perbedaan dinamika populasi dan genetika populasi. Yang pertama yaitu dinamika populasi, yaitu sekumpulan spesies yang mendiami wilayah tertentu yang mencakup aspek keilmuan, ukuran ikan, recruitment, mortalitas, dan pertumbuhan. Sedangkan genetika populasi yaitu tidak hanya sebatas pada tingkat spesies, tetapi hingga tingkat subspesies atau strain, varietas, kritik spesies, dan kompleks spesies. Genetika populasi mempelajari keanekaragaman dan struktur atau komposisi genetik suatu populasi dan perubahannya sebagai akibat faktor internal dan eksternal. Pengertian genetika populasi. Genetika yaitu cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat atau ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Bidang kajian genetika yaitu wilayah subseluler atau molekuler. Populasi yaitu sekumpulan individu sejenis spesies yang memiliki kemampuan reproduksi di antara sesamanya, yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dengan sitoplasma, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sel eukariotik berukuran 10-100 mikrometer. Yang kedua, memiliki materi genetik berupa DNA yang dibungkus membran inti. Yang ketiga, memiliki protoplasma atau kesatuan inti sel dan sitoplasma. Yang keempat, memiliki jumlah organel yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Contohnya seperti sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dari segi ukuran, sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dari sel hewan. Ukuran sel tumbuhan berkisar antara 10 mikrometer hingga 100 mikrometer, sedangkan ukuran hewan berkisar antara 10 mikrometer hingga 30 mikrometer. Yang kedua, yaitu keberadaan dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri dari membran sel dan juga selulosa yang bersifat kaku. Oleh karena itu, sel tumbuhan memiliki bentuk yang kaku seperti kubus atau persegi panjang dan cenderung tidak berubah. Dari segi ukuran vakuola, kedua sel ini sama-sama memiliki vakuola, namun berbeda dalam segi ukuran. Sel tumbuhan hanya memiliki satu vakuola, yaitu vakuola tunggal, yang besar dan menempati 90% dari volume sel. Sedangkan sel tumbuhan memiliki banyak vakuola dengan ukuran yang kecil. Yang ketiga yaitu perbedaan ukuran vakuola. Kedua sel ini sama-sama memiliki vakuola, namun berbeda dalam segi ukuran. Sel hewan hanya memiliki satu vakuola, yaitu vakuola tunggal, yang besar dan menempati 90% dari volume sel. Sedangkan sel tumbuhan memiliki banyak vakuola dengan ukuran yang kecil. Yang keempat yaitu keberadaan lisosom. Sel hewan memiliki lisosom yang mengandung enzim hidrolitik yang bisa membunuh bakteri dalam tubuh hewan dan enzim pencernaan untuk mencegah molekul makanan. Sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom karena pemecahan degradasi molekulnya sudah ditangani oleh badan Golgi. Dan yang kelima yaitu keberadaan kloroplas. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki mitokondria, namun hanya sel tumbuhan saja yang memiliki kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang mengandung klorofil untuk proses fotosintesis. Kromosom adalah sebuah molekul DNA yang panjang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Sebagian besar kromosom pada eukariota memiliki protein pengemas yang disebut histon, yang dibantu oleh protein pendamping.
mengikat dan memadatkan molekul DNA untuk menjaga integritasnya. Kromosom-kromosom ini menampilkan struktur 3 dimensi yang kompleks yang berperan penting dalam regulasi transkripsi. Setiap kromosom organisme eukariotik terdiri dari molekul DNA linear panjang yang terkait dengan protein, membentuk kompleks protein dan DNA yang padat yang disebut dengan kromatin. Kromatin sendiri mengandung sebagian besar DNA suatu organisme, tetapi sejumlah kecil DNA yang diturunkan secara maternal dapat ditemukan di mitokondria. Kromatin ditemukan di hampir semua sel, dengan beberapa pengecualian, misalnya di sel darah merah. Histone, suatu jenis protein, bertanggung jawab atas unit pertama dan paling dasar dari organisasi kromosom, yaitu nukleosom. Kromosom pada manusia, yaitu kromosom sel tubuh yang terbagi dua, sel soma dan sel somatik. Manusia memiliki 23 pasang kromosom besar nuklir linear dan 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks, memberikan total 46 per sel atau sel tubuh. Selain itu, sel-sel manusia memiliki ratusan salinan genom mitokondria. Penulisan karyotipenya adalah 44A XX atau 44A XY, bisa juga dituliskan 22A besar X besar atau 22A besar X besar dan Y besar. Sekali lagi, ini karyotipe pada sel tubuh pada seluruh tubuh kita. Untuk penulisan kromosom pada sel kelamin, 22AX atau 22AY, artinya sel kelamin itu jumlah kromosomnya setengah dari sel somatik, karena perlu Anda ketahui bahwa sel kelamin itu berasal dari sel tubuh yang ada di kelenjar kelamin atau gonad yang melakukan meiosis. Perhatikan dengan seksama gambar karyotipe kromosom ini. 22 pasang autosom diberi nomor dan ukurannya. Dua lainnya, kromosom X dan Y, adalah kromosom seks. Penyusun DNA adalah polinukleotida atau nukleotida dalam jumlah banyak yang saling berpilin atau biasa disebut dengan double helix. Setiap nukleotida tersusun atas gugusan asam fosfat yang terikat pada atom karbon C, nomor 5 dari gula, gugusan gula deoksiribosa dan gugusan basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula. Gula deoksiribosa adalah gula pentosa yang kehilangan atom nitrogen satu buah. Dapat disimpulkan jika nukleotida yang menyusun DNA terdiri dari ikatan fosfat dan gula basa. Deoksiribonukleat adalah molekul yang sangat kompleks dengan penyusunnya, yaitu fosfat, gula pentosa atau deoksiribosa, dan basa nitrogen yang terdiri dari pirimidin, timin dan sitosin, serta purin, guanin dan adenin. Menurut Watson Crick, DNA tersusun dari fosfat dan gula sebagai ibu tangga dan anak tangganya adalah basa nitrogen. Menurut Watson Crick, DNA tersusun dari fosfat dan gula sebagai ibu tangga dan anak tangganya adalah basa nitrogen dengan pasangannya masing-masing, yaitu adenin dengan timin yang dihubungkan dengan ikatan lemah 2 atom hidrogen, guanin dengan sitosin yang dihubungkan oleh ikatan lemah 3 hidrogen. Perbedaan antara DNA dan RNA. Dari segi fungsi, DNA berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik jangka panjang, transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan fungsi dari RNA yaitu digunakan untuk mentransfer kode genetik dari nukleus ke ribosom untuk membuat protein. Yang kedua yaitu fitur struktural. DNA berbentuk double helix, dan DNA adalah molekul beruntai ganda yang terdiri dari rantai panjang nukleotida. Sedangkan RNA bentuknya helix. RNA biasanya adalah helix untai tunggal yang terdiri dari rantai nukleotida yang lebih pendek. Perbedaan selanjutnya yaitu di komposisi basa dan gula. DNA merupakan gula deoksiribosa atau tulang punggung fosfat, adenin, guanin, sitosin dan basa timin.
sedangkan RNA adalah gula ribosa, tulang punggung fosfat, adenin, guanin, sitosin, dan basa urasil. Perbedaan perambatan, yaitu DNA mereplikasikan diri sendiri, sedangkan RNA disintesis dari DNA berdasarkan kebutuhan. Pasangan basanya, DNA yaitu adenin dan timin, guanin dan sitosin, sedangkan RNA pasangan basanya adenin urasil dan guanin sitosin. Perbedaan dari kerusakan ultraviolet, DNA rentan terhadap kerusakan UV, sedangkan RNA relatif tahan terhadap kerusakan UV. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein dan selanjutnya menentukan fenotipe. Informasi yang dibawa bahan genetik tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi fenotipe. Ekspresi gen dilakukan dengan dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini, ada rantaian tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi, RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut dengan promotor, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promotornya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Tahap kedua yaitu elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 aksen ke 3 aksen. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Tahap ketiga yaitu terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA dan menggunakan untuk membuat sebuah protein. Ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk sebuah polipeptida adalah RNA nukleotida, yaitu adenin, urasil, sitosin, dan guanin yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut kodon. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Proses translasi sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino
metionin yang cocok dengan start codon. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Tahap kedua yaitu elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini, mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein selama elongasi. tRNA bergerak melewati situs A, T, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Tahap ketiga yaitu terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.